Banyak anak-anak antara iman dan ilmu pengetahuan benturan, antara iman dan fakta lapangan ini benturan. Ini yang menjadi mereka untuk mencari jalan keluar. Mau nggak gitu. Mau nalar kritisnya jadi muncul, tumbuh gitu. Pasti. Akibat dari terus-menerus diajari tentang intuisi, dia punya kemampuan pengindra, jangkep. Dia bisa membaca pesan-pesan alam. Karena Tuhan itu adalah pesan, disampaikan pesannya kepada alam semesta. Maka orang Minang itu alam bakambang. Jadi guru-guru siapa? Identik dengan nabi, dengan rasul. Alam itu ya wakil Tuhan. Alam itu wakil Tuhan. Pesan alam itu menjadi catatan. Jarine wong Jawa, tenger, titik tenger atau titen itu. Kita belajar dinamika perubahan jejak-jejak peradaban kita. Sebenarnya kita ini hancur itu ya sekitar abad 18. Abad 18. Karena kita masih punya martabat sebagai bangsa itu, kalau hitungan Masehi ya, di bawah abad 16 itu kita masih punya keyakinan, nilai-nilai warisan yang kita punya ini sebagai kekuatan spirit ya. Abad 18 inilah mulai terjadi erosi. Baik teman-teman dimanapun berada, hari ini saya senang sekali berada di kota Malang bersama dengan Romo Hadi. Terima kasih sudah bersedia hadir ke Ngaji Roso. Romo Hadi, kapan hari saya itu ada salah satu teman dekat, ya, dia mengungkapkan sesuatu statement kayak gini, Mas, aku tuh udah jujur ya, udah nggak percaya lagi sama 5 agama yang ada di Indonesia ini. Gitu. Yang aku percaya adalah ajaran-ajaran leluhur. Menurutku itu lebih realistis dan lebih ngena di sanubariku. Gitu. Wow, gitu kan, waktu denger kalimat itu gitu kan, nggak biasa orang ngomong kayak gitu. Betul. Nah, kita nanti akan coba ngobrol lebih dalam ya tentang apa tuh namanya ajaran spiritual Nusantara itu seperti apa. Terus kalau kemudian dikomparasikan dengan teologi langit seperti apa gitu ya. Karena selama ini kita tahu kita ini sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Bali dan lain sebagainya itu kayak nggak bangga dengan kejawaan, kesundaan kita gitu. Nggak bangga dengan jati diri yang kita punya gitu, bahkan kita kehilangan jati diri gitu. Nah, mungkin berangkat dari sini Romo Hadi bisa dielaborasi terlebih dahulu. Monggo Romo. Terima kasih. Ini owah gingsir ini, wolak-walik zaman. Suatu yang sangat sulit ini pertanyaannya, Mas. Dinamika ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya mencoba untuk menguraikan, barangkali nanti ada yang kurang atau ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sampun dados penggalih panjenengan. Jadi kan saya bercerita kalau memang seperti itu kondisi, ini kan generasi Z ini kan semakin hari semakin smart ya, semakin cerdas. Memahami segala macam dialektika. Sampai suatu saat saya datang ke tempat anak saya di ITB. Saya ditemukan sama anak saya itu entitas masyarakat muda itu yang menyatakan diri sebagai entitas ateis itu. Nah di situ saya mulai, ada apa ini kok sampai anak-anak
gelarnya sudah S2 rata-rata itu. Dan S1-nya itu dia selesai tapi masih sekolah S2, S3 gitu. Nah, di situ saya mulai dialog lah. Hampir 3 hari saya dialog dengan berbagai macam yang disampaikan Mas Hendra tadi. Kemudian saya seakan-akan oleh mereka dipojokkan nih. Seakan-akan saya ini hanya tahu secuil tentang indigenous ekoteologi sains Nusantara. Saya garis bawahi yang indigenous ekoteologi sains Nusantara. Seakan-akan Nusantara ini tidak punya sains, khususnya dalam persepsi teologi. Yang punya sains itu seolah-olah hanya Barat aja. Ya, seolah-olah yang punya sains itu yang ada itu hanya Timur Tengah kan gitu. Barat, Timur Tengah gitu Iya, kan. Barat, Timur Tengah, India kan gitu. Sebab 3 peradaban ini kan datang ke sini, kemudian terjadilah hibrida istilah saya, sintesis. Sehingga kita bukan hanya kehilangan jati diri, kita ini sebagai bangsa ya tumbang. Entitas kita ini akhirnya menjadi stateless. Jadi kebudayaan kita menjadi stateless. Paham ya? Nggak punya. Sampai-sampai kita menjadi warga negara Indonesia ini baru 2016-2017. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 yang memberikan ruang kepada masyarakat adat khususnya penghayat kepercayaan untuk melakukan sistem sains baik secara ritualnya maupun mestinya secara konteks ego maupun yuridisnya. Nah ini yang masih melalui proses ya. Dengan hadirnya Menteri Dalam Negeri Mas Cahyo Kumolo itu muncullah berbagai macam dialektika. Tapi kan ruang administrasi sebagai warga negara sudah diberikan. Yang dahulu dibunuh, dihilangkan, sekarang mulai diberikan. Inilah gambaran-gambaran mengapa kemudian muncul istilah kapitayan dan lain sebagainya. Ini anak-anak muda juga nggak paham ini. Betul. Dan yang berhadapan dengan saya ini kan kebanyakan anak-anak yang 253 ini anak-anak yang punya kemampuan sains yang cukup. Sampai saya menjelaskan tentang, kita ambil contoh aja deh, satu titik tumpu kita sebagai bangsa, dimanapun itu, dimulai dari kalender bangsanya sendiri. Masa bangsa kita ini dikooptasi, dihegemoni dengan kalender bangsa bule dan bangsa India ya. Sehingga kita mengalami masa-masa pahit nih. Kita tidak bisa lagi menggunakan wuku, waruga, peranata bangsa yang itu merupakan sistem penanggalan kita sendiri. Titik nol kita hilang. Titik nol kita hilang. Sampai saya bercerita dengan teman-teman di Bali namanya Pak Ngurah. Dia menceritakan sejarah tentang hubungan antara Wilwatikta dan masyarakat raja-raja di Bali. Bagaimana dia menulis ceritanya? Benar ceritanya. Tapi penanggalannya nggak benar. Saya ngomong, loh, bagaimana mungkin Gajah Mada, Kertanegara itu di Indonesia, tapi di Yerusalem itu perang salib, kan gitu. Masa waktu perang salib sama Gajah Mada, Kertanegara itu kita sama, disesuaikan dengan penanggalan. Ya. Romo, sebelum kita lebih mendalam bahas soal kalender penanggalan, ya, Saka dan lain sebagainya, dari fenomena banyaknya anak-anak muda yang kemudian mulai bergeser dari yang tadinya religi menuju agnostik, bahkan ateis, itu kan mulai banyak gitu, kaum rasional gitu. Ini nih sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu? Apakah kemudian ini kaitannya dengan ya memori-memori dari DNA leluhur kita mulai muncul kembali atau seperti apa?
Kalau saya melihat kan dari banyak banyak kerangka ya. Kalau dalam spiritual ada manuskrip Sabto Palo Nage Janji misalnya contoh itu ya kan. Kalau dalam konsep yang lain itu titik balik kan. Titik balik karena kepenatan yang penuh dengan yang dilakukan para kartel-kartel rohani itu sudah keluar dari mindset yang dalam tanda petik anak-anak muda ini sulit mencari manusia yang patut diteladani. Apalagi sekarang era AI, ya kan? Itu juga berkontribusi kali Romo. Sangat. Kan mereka, kalau saya ini mungkin prototipe saya ini produk Kortu Duo, dia kan sudah di atas itu. Betul. Sekarang kan kalau kemudian remaja berpikir secara normal gitu ya, ketimbang kemudian aku percaya sama dirimu yang punya pesantren, yang punya yang ngasuh gereja dan lain sebagainya, tapi kelakuannya banyak yang kayak gitu, mending aku tanya ke AI gitu kan. Makanya sulit mencari panduan orang yang patut diteladani. Dia tidak menemukan itu, omong kosong, bullshit kata anak-anak itu. Karena anak-anak itu saya melihat dari mereka yang mengatakan dia tidak ateis. Dia butuh apa yang disebut kekuatan universe itu. Dia butuh. Dia yakin itu ada kekuatan universe dan dia yakin ada Gusti Ingkang Akarya Jagat yang Maha Pencipta. Dia yakin itu. Setelah dialog panjang, dia percaya kok. Dia juga percaya tentang Ginaris, dia takdir maksud saya, pepesten, ya kan, kodrat itu dia percaya, dan dia bisa mempredik perjalanan zaman itu akan kemana itu dia beda dengan orang-orang di pondok pesantren di mana di gereja-gereja pasturan itu mereka masih berpikir puritan toh. Nah, anak-anak ini kan sudah kalau dikatakan liar tidak, dia mencari identitas kan. Iya. Ini yang menjadi dia mulai menerima kebenaran dari manapun gitu ya, dengan nalar dan rasa yang dia punya gitu kira-kira ya. Cakrawalanya berpikir literasinya sudah luas kan. Tumbuhnya sudah nggak lagi pendek gitu. Bumi tidak lagi datar kan gitu. Nah menariknya kalau misalnya tadi kita ngomong juga ya tentang wariga dan lain sebagainya gitu ya. Kayak Ngaji Roso ini pun sekarang punya produk namanya Blueprint Jiwa. Nah, itu tuh based on wariga. Itu kok bisa gitu, kayak pepesten, maksudnya tuh takdir manusia tuh rutenya kayak gini tuh rata-rata. Hampir 1.500 lebih yang pesen ya. Itu tuh kayak, Mas kok bisa sepresisi ini gitu. Ini ilmu Nusantara gitu loh. Itulah yang namanya Pranata Mangsa atau disebut konsep teologi titen. Karena kita belajar seperti masyarakat Minang itu, dia belajar dengan konsepnya kan alam bakambang. Pada saat adat itu ditundukkan oleh Kitabullah, masyarakat Minang kehilangan jati diri. Kitabullah yang menundukkan. Iya kan? Saya jelaskan secara empirik. Gak usah marah-marah dan emosi. Saya kan harus menggali yang dulu. Apakah yang dulu itu memang betul-betul tidak berfungsi sebagai sistem cakrawala berpikir secara teologis, secara spiritual, secara antropologis, bahkan secara ilmu pengetahuan kekinian. Ternyata setelah saya kupas mereka nggak bisa jawab. Nggak ada. Di sana itu aslinya dalam rangka itu saya bacakan ya, supaya nggak salah ini. Adat Basandi Alua Jo Patui. Itu kan konsep yang dulu, bukan adat itu bersandikan Kitabullah. Tapi Alua Jo Patui. Apa Aluja Putawi? Aluja Putawi itu hukum akal budi, hukum rasa. Bukan hukum khayal, halusinasi, bukan hukum dogma, doktrin, kultus. Tapi dia berdasarkan hukum akal budi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Waruga, apa yang disampaikan oleh Pranata Mangsa, dan apa yang disampaikan oleh Bongso Minang ini, itu sama. Itu dia berangkat dari
titik tumpunya ego teologis. Alam bakambang menjadi guru kan gitu. bukan yang tersurat dari langit terus ditulis di kodifikasi itu. Karena kan yang ditulis kodifikasi berbenturan nih. Banyak anak-anak antara iman dan ilmu pengetahuan benturan, antara iman dan fakta lapangan ini benturan. Ini yang menjadi mereka untuk mencari jalan keluar. Mau nggak mau nalar kritisnya jadi muncul, tumbuh gitu. Pasti. Tapi memorinya besar. Pentiumnya lebih tinggi. Tapi kembali soal statement sahabat dekat saya tadi. Ketika kemudian tidak hanya dia aja, udah banyak teman-teman yang mulai meragukan ya tentang kebenaran wahyu langit itu tadi gitu. Yang jadi masalah kan kemudian, terus kalau kamu nggak mau percaya itu, terus yang kamu mau percayai itu apa? Ada kitab sucinya apa enggak? Ada nabinya apa enggak gitu. Nah, bagaimana Romo bisa mengelaborasi dua pertanyaan ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau saya belajar dari kearifan wisdom kita yang diwarisi dari berbagai macam suku, itu kalau dikatakan tidak ada kitab, itu nggak benar nih. Karena kita punya siksa kandang Inkarsian, kita punya Galigo, kan gitu. Kita punya banyak Weda, kita punya banyak Tantra, mulai Tantra Kasiwaan, Tantra Kasogatan, Bhairawa Tantra. Itu kan kitab-kitab yang Serat Sentini, ya Kalatido, itu kan banyak sebenarnya. Kita lebih beragam nih kalau berbicara kitab ya, sampai masyarakat ujung sana di Udoh Mulu Sasak sana sampai Manggarai itu juga saya punya buku-buku mereka tentang panduan-panduan yang disebut, kalau itu bisa disebut kitab suci. Ya kan? Dan itu warisan yang hari ini sedang saya kumpulkan dengan keranjang besar kan itu. Kemudian masalah yang berhubungan dengan apa tadi? Dua pertanyaan tadi. Kitab ya. Kitab dan nabi. Kitab dan nabi. Masyarakat itu menganggap nabi itu kan kalau bahasa Arabnya kan pembawa berita, pembawa ya, berita, gitu, pembawa ya. kabar. Pembawa kabar. Kemudian kitabnya masyarakat ekoteologis itu kan sebenarnya kalau di Jawa itu, Jawa ini karena saya hidup di Jawa sama Minang, itu sebenarnya clear itu. Kalau di Jawa itu ada 3 sistem kitab itu, atau panduan-panduan suci itu untuk menuntun orang-orang menuju jalan ke kebaikan itu kan. Kitab suci kan begitu mestinya, ya kan, menuntun manusia untuk menuju jalan kebaikan. Kebaikan dalam arti yang luas, bukan kebaikan hanya karena satu suku, karena kepentingan politik, bukan. Kebaikan yang universal. Kalau di Jawa itu ada 3 tingkatan, ada yang dalam bentuk tulisan-tulisan, huruf-huruf abad ke-16 ke bawah. Ada yang ditulis dalam bentuk huruf-huruf tulisan-tulisan buku-buku 18 ke atas. 18 ke atas, ke bawah itu misalnya, saya kan punya beberapa tantra, misalnya Tantra Bhairawa Tantra, Tantra Kasogatan, ini saya akan punya, saya pelajari kan. Itu juga panduan-panduan. Kemudian Bhagavad Gita versi Jawa dan versi India itu ya beda juga sebenarnya kan. Weda Jawa, Weda Bali, Weda Sunda, bahkan Weda India itu berbeda. Orang dianggapnya Weda seperti Al-Quran dan Injil satu kan itu, dibuat satu. Penyeragaman tidak, Weda itu ya banyak Weda sebenarnya di dunia ini, kan contoh seperti itu. Itu yang ditulis dengan huruf ya. Kemudian di Jawa itu ada kitab yang ditulis dengan apa yang disebut simbol. Kitab sucinya itu dalam bentuk simbol-simbol. Maka orang-orang pengait kepercayaan itu mempercayai ringgitan atau wayang. Wayang. Itu merupakan kitab suci.
kitab suci maksudnya itu kalau kata suci kan nggak enak ya. Iya. Yang suci itu kan hanya Tuhan gambarannya kan gitu. Kita semua yang diciptakan ini tidak ada yang suci sebenarnya. Yang suci itu yang menciptakan malaikat kan. Bukan malaikatnya yang suci kan gitu maksudnya. Yang suci itu hanya Tuhan. Buku-buku panduan penuntun ajaran-ajaran kebaikan di Nusantara itu kan dibagi 3 tingkatan. Satu yang ditulis dalam bentuk lontar atau buku huruf dengan berbagai macam dialektika huruf suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua itu dalam bentuk simbol-simbol. Wayang itu kan simbol. Suatu saat saya bercerita sedikit. Suatu saat saya ditanya tentang kitab Wong Jawa iku apa. Daripada saya memakai kitabnya beberapa paguyuban, kan banyak paguyuban, apa 1.500, ada Kapribaden, ada Jawa Lugu, ada Pamo, itu kan buku-buku mereka, ada Kasunyatan Jawi dan lain sebagainya ya, ada Sunda Wiwitan, ada perjalanan. Itu daripada pakai itu, kita pakai yang bersifat di bawah 18, di bawah 16, yang disebut wayang. Saya menerangkan tentang Semar. Suatu saat rohaniawan yang mengundang saya itu kan banyak itu, 232 rohaniawan ngundang saya di Surabaya untuk berbicara kitab Wong Kejawen itu apa Pak Adi, kan gitu. Lah, saya nembang, setelah nembang baru saya angkat kitabnya. Apa yang saya angkat? Semar. Mereka langsung, ini Lucifer, ini Damien kan gitu, Dajjal. Lucifer gitu ya. Iya kan? Dajjal. Terus saya ngomong, saya ketawa. Ini saya teruskan apa enggak? Akhirnya seorang pendeta ngomong sama saya, ayo teruskan Pak Adi, keluarnya diam, biar Pak Adi jelaskan. Saya ngomong, kitabnya orang Jawa itu judulnya Semar. Kalau kitabnya orang Islam, Al-Quran, Injil, ini salah satu kitabnya orang Jawa, namanya Semar. Semar itu satu manuskrip sandi. Artinya sejatine ono mung samar. Dudu Semar iki makhluk hidup. Atau makhluk yang diciptakan Tuhan, tidak ada. Tuhan nggak pernah menciptakan Semar. Itu semua adalah narasi. Sandi, namanya Sandi Sastra Jawa. Nah, disebutlah sejatine ono mung samar. Tuhan itu ada, tetapi tidak mau wujud. Ono ning ora ono, ora ono ning ono. Makanya disebutnya di situ di dalam manuskrip Sesanti Jawa. Gusti kuwi tan kena kinaya ngopo. Cedak tanpa senggolan, adoh tanpa winangan. Nek lembut tan kena jinumput, nek babar ngepeki jagat. Itu kan ada 9 pupuh itu. Terakhir diputus terakhir tan kena winuwus. Maksudnya itu Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dengan bahasa manusia. Apalagi diberi nama, kurang bunafit karena anak-anak ateis itu. Ono Tuhan ono jenenge kurang bunafit Romo kan gitu. Makanya sesepuh dulu sudah mengatakan tan kena winuwus. Kita sebagai manusia tidak berhak memberi nama Tuhan, tapi Tuhan berhak memberi nama kita. Iki kewan, sapi, wedhus, menungso kan gitu, lelembut yang diberi nama oleh Tuhan. Malaikat, set, dan sebagainya. Lah disitulah konsep ekoteologis yang berkembang di tanah Nusantara ini sebenarnya. Terus dari struktur gambar Semar itu saya jelaskan, mulai ujung rambut sampai sumping, sampai mulutnya, sampai bokongnya, dudu lanang, dudu wedok, sampai seperti itu. Tuhan itu gak mungkin lanang, gak mungkin wedok. Terus tangannya saya jelaskan, sumpingnya jelaskan, gagraknya saya jelaskan selama 4 jam. Gimana tuh tangannya tuh, jarinya tuh? Tangannya kan ke depan nih. Ada yang naik juga loh. Oh iya, tapi kan saya manggil yang tangan Jepang, tangan bawah. Aslinya kan ini aja. Yang naik ini kan apa evolusi ya. Tapi aslinya itu kan depan. Tapi kan orang-orang gambar itu ya tidak bisa menjelaskan. Tapi kan saya jelaskan. Setelah saya jelaskan 4 jam, akhirnya mereka itu enggak yang penjelasannya jarinya gini tuh sekali biar teman-teman juga jadi gini nunjuk pada nilai-nilai kebaikan. Ya, kamu hidup itu harus lurus. Tidak boleh belok-belok. Jadilah satria yang sebenarnya. Ya. Jadilah satria pilih tanding. Urip
duduk mung mampir ngombe. Jadi satriyaning jagat. Itu pesannya itu sebenarnya. Duduk mung mampir ngombe. Duduk tuh mampir ngombe. Oh. Jadilah satriyaning jagat. Wah, anak-anak itu, wah betul itu. Nah, sekarang kan yang familiar urip mung mampir ngombe, Ron. Ini adalah propaganda yang harus dirubah. Oh, Saya harus merubah itu. Ini memang sebenarnya saya belum saatnya ngomong seperti ini. Gara-gara Mas Hendra sih dipaksa aja tapi ini. menarik. Saya itu awalnya itu ini nih gimana ya? Ajaran radikalisme nggak karu-karuan gitu. Pemerintah kok kayak diem aja gitu ya. Bukan diem, nggak Tapi mampu. ternyata setelah saya tahu ya, circle ke circle satu ke circle yang lain, ternyata bergerak semua ya ternyata ya. Bergerak. Dan mungkin ini momentumnya gitu. Roma, aku pengen kembali lagi soal Semar nih, biar teman-teman makin cerdas, teman-teman di Ngadiroso tadi. Soal apa tuh namanya yang kalau kita ngomong sama Semar tuh pantatnya itu kan, nah itu gimana tuh orang? Nah, ini belum. Saya kepingin gambar itu teknis kan. Yang penting saya gambarkan dulu. Oke. Tadi kan belum selesai. Ada 3 toh. Ada kitab panduan hidup itu yang ditulis dalam bentuk huruf, aksara. Ada kitab yang dalam bentuk simbol. Simbol ini tidak hanya Semar. Ya. Candi dan lain sebagainya. Batu-batu itu. Bentar, ini saya jelaskan dulu. Iya, bisa juga. Tapi yang real aja ya. Oke. 360 gambar wayang. Itu manuskrip itu. Bukan sekedar gambar ya. Oke. Nggak mungkin lah. Gusti Allah nyiptakno Arjuna gambarnya gepeng, ini kan nggak mungkin kan gitu. Iya kalau orang India gambarkan aneh-aneh di dalam Mahabharata, kita kan Bharata Yuddha. Nah dari situ saya menunjukkan lagi kitabnya dalam bentuk simbol-simbol ya, dalam bentuk. Apa itu? Bapak, saya bawa 7 macam bunga. Mulai bunga setaman, ya kan, sampai kembang bore itu satu persatu ini saya jelaskan. Apa artinya manggar? Gunanya apa boreh? Bunganya apa setaman dalam rangka ritus-ritus itu? Ini ada pesan, bukan bunganya ini untuk makan setan, bukan. Karena itu tulisan. Candi kan juga tulisan. Makanya disebut candi. Rusak kan? Orang bisa foto-foto di Candi Jago, gak ngerti maknanya apa Candi Jago. Ya kan? Karena nama aslinya, nama Sanskritnya kan sudah hilang. Batunya dirubah-rubah yang atas dari bawah. Akhirnya kan hanya mereka ritual-ritual pariwisata. Bukan ritus. Lah, inilah yang kemudian menjadi kitab tulis nanti nulis, kitab tulis tanpa papa. Ada yang ditulis, ada yang dalam bentuk simbol. Ya kan? Ya termasuk candi. Luas sudah saya deskripsikan. Suatu saat ngaji rasa kan saya buka itu. Detailnya ya. Geng. Yang ketiga itu kitab yang disebut suara. Yang saya dapat dari para sesepuh itu namanya Bajra Sandi Suara. Kitab tulis yang dalam bentuk suara. Sok kitab dalam bentuk suara kan aneh. Aku nggak kalah sampai anak-anak ateis ini waktu ya sekolah. Dia tertarik mulai, iya kan? Iya. Orang Jawa mengenal RV, remote viewing. Kok remote viewing? Bahasa sana Romo, iya. Jadi ini wong Jawa weruh sak durunge winara kan gitu. Aku gak gelem kalah mbak awakmu, masih aku tuwek ini. Ini sekarang menjadi pelajaran di daerah-daerah modern seperti Amerika, Inggris, RV itu. Iya, weruh sak durunge winara. Orang-orang yang disebut indigo itu kan mulai para psikologi kan, astrofisikawan ini mulai mempelajari itu semua kan. Ini bagian daripada dialektika aku menghadapi anak-anak cerdas Gen Z yang sudah tidak menemukan keteladanan dari bangsa, pemimpin bangsa ini. Ya kan. Contoh pada saat pagelaran Wayang Purwa. Dalang-dalang Wayang Purwa dahulu, sekarang nggak ada dalang Purwa, sekarang ada dalang cabul semua. Dalang cabul, wong isine guyonan, tumpak-tumpakan. Betul. Kita ini lingsem melihat, loh, bukan itu sebenarnya dalang. Mengapa dalang-dalang itu kok memberikan pertunjukan kita seperti Sri Mulat? Karuan Sri Mulat sudah, memang nggak apa-apa, tapi dalang nggak boleh seperti itu.
belum attitude-nya di luar pedalangan. Nah, keluar Kenapa dari muncul? bukan hanya keluar dari pakem. Nilai-nilai spirit kerohaniannya nggak muncul. Akhirnya akeh-akehan bojo. Dalang sampai kiai gak podo. Kan bedane ya kan bojone Gak luwih ada teko siji. bedanya. Ya ini. Setuju. Jadi ini lah terus bagaimana kok sampai RV itu muncul kan gitu. Anak-anak itu kan pada saat Arjuna keluar, musik itu bunyi dulu. Pada saat Werkudara keluar, bunyi dulu. Pada saat Pandawa, Kurawa, Buto keluar, bunyi musiknya dulu kan. Baru dalang itu bacakan suluk-suluknya. Oh, iki Arjuna, lelanangi jagat Bu Arjuna kan. Digambarkanlah manuskripnya lengkap. Anak-anak ini kan lama-lama itu mendengarkan musik itu kan intuitifnya itu tumbuh. Intuisinya tumbuh. Setiap kali musik itu dibunyikan, musik ini sopo sing metu? Musik ini warnanya apa? Siapa pesan yang di... Musik ini menggambarkan pesan. Berangkat dari situ, khususnya manusia Bali, Jawa, Sunda, dulu terkenal ada istilah weruh saturunge. Karena intuisinya tajam. Gara-gara dia diajari tentang kitab tulis nanti nulis, kitab tulis tanpa papan yang bersumber daripada gamelan, suara gamelan. Nah, pasti ini nggak ada nih di ngaji rasa yang seperti ini. Nek wani bayar aku piro tak jelano. Guyon-guyon Mas. Wah, antun mawon pokoknya Pak. Nah, ini kan dalam rangka pencerahan. Betul, jadi betul. Akibat dari terus-menerus diajari tentang intuisi, dia punya kemampuan pengindra, jangkep. Dia bisa membaca pesan-pesan alam. Karena Tuhan itu adalah pesan, disampaikan pesannya kepada alam semesta. Maka orang Minang itu alam bakambang. Jadi guru-guru siapa? Identik dengan Nabi, dengan Rasul. Alam itu ya wakil Tuhan. Alam itu wakil Tuhan. Pesan alam itu menjadi catatan. Jarine wong Jawa, tenger, titik tenger atau titen itu. Nggak perlu akhirnya kita berdebat ini wahyunya yang turun asli apa enggak dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya indigenous ekotelogisen itu dinamis. Sedangkan wahyu langit itu kaku dan statis. Kita kan berkembang. Keren, Tuhan menciptakan biyen itu Pentium 0. Sekarang sudah Core 2 7 anak-anak ini. Terus kita mengikuti satu panduan yang kaku dan statis. Mereka ya berontak. Benar. Itu aja Mas Hendra. Divisinya begitu. Inilah satu nilai penting membangun peradaban baru. Apa yang dikatakan pidatone Pak Surya Paloh itu, Nasdem itu apa jenenge? Re apa jenenge? Enggak. Apa sih namanya? Oh, apa itu? Lupa aku. Rekonstruksi apa? Bukan. Ya? Iya. Ada istilahnya itu. Aku lali, Pak Indra. Nah, oke, nanti sambil diingat-ingat ya. Iya. kan panjenengan sering ngomong tentang Wangsa Surya. Kita ini adalah bangsa matahari gitu. Matahari. Itu tuh penjelasannya apa kira-kira, Romo? Nah, bangsa matahari pada saat ini kita mengawali ya. Kalau nanti pemerintah itu nanti kembali kepada sistem kalendernya yang kita miliki bersama ini bisa dihidupkan dan hidup kembali, tidak dihegemoni maupun dimatikan oleh peradaban Masehi, peradaban Hijriah, peradaban Saka India, maka kita akan mengenal apa itu disebut Wangsa Surya. Jangan sampai ceritanya Angkling Darmo, Kertanegara, Gajah Mada dadi folklor. Dadi folklor. Ya kan, ceritanya Raja Hindustan jadi sejarah benar, ceritanya Nabi Yunus jadi sejarah. Iya kan? Ceritanya Nabi Ibrahim jadi sejarah. Iya. Kita kan juga boleh ceritanya Angkling Darmo juga jadi sejarah.
Maksudku setara lah, kita mengakui nabi-nabinya bangsa sana, kita ya harus mengakui leluhur-leluhur kita sendiri tanpa secara equal, tanpa harus mendiskriminasi punya kita sendiri, Mas. Kan gitu, Mas. Kan narsis kalau kita hanya mengakui milik bangsa lain, bangsa kita buang. Nanti kena arok dadi folklore. Padahal jejak-jejaknya ada. Ya kan? Terus Ciung Wanara jadi folklore, padahal jejaknya ada. Siliwangi jadi folklore, kan kasihan. Aduh, bangsa ini jadi folklore, apa ceritanya? Kok Mas Hendra shootingan ini jadi folklore bisa? Padahal Mas Hendra punya jejak. Inilah yang menjadi problem kebangsaan kita untuk bisa mewujudkan nilai-nilai luhur yang dahulu kita warisi sebagai bangsa Surya. Karena peradaban itu tidak mungkin dimulai dari out of Afrika, dimulai out of Yunan. Pasti peradaban itu dimulai dari peradabannya masing-masing minimal, atau peradaban Nusantara ini yang kalau Pak Menteri Kebudayaan ini kan orang smart ya, orang cerdas ya. Out of Nusantara kan itu. Kebetulan saya punya teman-teman yang bergerak di sini termasuk Santo Sapa, itu kan juga membagi peran. Saya bergerak di bidang penggalian nilai-nilai ekoteologis, beliau menggali dari nilai-nilai sejarah yang berdasarkan jejak-jejak peradaban berupa situs, berupa candi itu. Nanti kan itu merupakan satu rangkaian. Karena pada saat bangsa itu sudah kehilangan kalendernya sendiri, maka dia kehilangan seluruh jejak-jejak peradabannya. Jadi penjajah quote and quote itu hilangkan dulu kalender aslinya gitu ya. Dari situ dulu. Dari situ. Sehingga sangkan parannya dia nggak tahu. Saya ini dari mana? Nggak tahu asal mula. Iya. Haji Saka dari India. Dari mana Haji Saka? Namanya Tuan Takur nggak ada di Jawa, yang ada di sana. Tiba-tiba Haji Saka dideskripsikan dari India. Dan film-film itu dilakukan oleh pemerintah. Lalu TVRI dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menggugat. Saya aja waktu teman-teman antropolog dan arkeologi ketemu saya dari barat itu, saya ngomong, aku nggak mau sih kamu kasih nama Melanesia, Indonesia, apa lagi Austronesia, aku nggak kelem. Saya mau nama aku sendiri. Nama aku Joko, masa dikasih nama John, Jos, atau Mustafa, kan ya repot. Bukan aku rasis, enggak. Rasis enggak. Aku kepingin, iki loh Mas Hendra, saya kepingin bisa menstigma diriku sendiri. Sejatinya diriku saat stigma sendiri. Minimal aku distigma oleh jejak-jejak peradaban bangsa Surya itu. Tapi Romo, kalau tadi mendengarkan penjelasan Romo gitu ya, kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, punya ajaran spiritual Nusantara yang sangat hebat. Nusantara ini ajaran spiritualnya top gitu ya. Tapi kok bisa sih akhirnya terus diambil alih kayak gitu. Padahal leluhur kita dulu kan juga bukan orang-orang yang bodoh gitu dengan warisannya yang seperti itu gitu. Gimana ceritanya? Kalau kita belajar dinamika perubahan jejak-jejak peradaban kita, sebenarnya kita ini hancur itu ya sekitar abad 18. Abad 18. Karena kita masih punya martabat sebagai bangsa itu, kalau hitungan Masehi ya, di bawah abad 16 itu kita masih punya keyakinan nilai-nilai warisan yang kita punya ini sebagai kekuatan spirit ya. Abad 18 inilah mulai terjadi erosi spiritual, erosi filosofis, erosi historis, erosi kebudayaan, erosi culture itu. Bahkan secara antropologi budaya kita hampir musnah, walaupun mungkin masih tersisa. Kita kan bangsa tumbang, tapi akar-akarnya masih ada kok Mas Hendra. Saya yakin itu. Ibarat pohon, sekarang ini kan dalam manuskrip Jawa itu kan tunggak jati mati dulu ya. Sekarang muncul tunggak jati semi. Tunggak jarak
Belarak dulu. Iya, Sekarang iya, tuh iya. nggak jarak, ketara. Sing nakal yang mlebu Iya, prodeo kan iya, gitu. iya, 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 Ketara, iya. ketelarak kan Heeh. gitu. Ini masuk ke proses restorasi kalau katanya, restorasi Restorasi. gitu ya. Betul, restorasi. Sudah waktunya Mm-mm. direstorasi gitu. Mm-mm. Tapi memang ya akhir-akhir ini gitu Romo, kita melihat ya banyak sekali, bahkan kalau yang di Kediri sekarang yang lagi viral itu muncul candi yang konon akan ini lebih besar daripada Borobudur dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah disampaikan budayawan kita, Mbah Nun, Cak Nun Iya. jauh-jauh hari gitu ya. Salah satunya adalah di Kediri, terus kemudian di Jawa Barat, ya satunya lagi di mana kemarin ya? Mojokerto enggak ya? Itulah Kalau pokoknya Muara ya. Takus itu Hmm. ribuan candi besar juga, lebih besar dari yang ada di Jawa. Hmm. Kan di Sumatera ada peradaban besar pada saat Oh. Dharmakirti itu. Masa ada pohon Bodhi itu di India, di Cina, di Persia, apalagi di Arab? Nggak ada. Pohon Bodhi itu hanya satu-satunya di Swarnadwipa. Hmm. Itu kan ada di Sumatera pada saat jaya-jayanya Wangsa Salendra kan. Orang selalu berpikir siapa Siddhartha Gautama. Katanya di Persia dia enggak benar. Ini harus saya buka walaupun nanti secara teknis detail. Berhubungan dengan kejayaan Sriwijaya. Di situ ada seorang pujangga besar namanya Janana Badra sama anaknya yang namanya Dharmakirti. Ya kan? Dialah yang mendesain negara Sriwijaya itu. Atau Brahmana besar yang tanpa itu gak mungkin Brawijaya bisa besar. Para Brahmana ini yang mendesain bangsa ini sebenarnya. Para satria, raja-raja itu kan hanya melaksanakan dari konsep-konsep dari para Brahmana. Kalau di dalam buku Sotasoma, siapa sih Sotasoma itu? Kan di dalam bukunya itu kan. Dulu saya belajar, siapa Sotasoma saya mencari. Ternyata kan Sotasoma itu ambutan tular. Dia menstigma dirinya sebagai orang yang bernama Sotasoma. Sama dengan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama siapa? Ya Dharmakirti. Dharmakirti inilah yang menjelajahi peradaban sebagai Wangsa Asura sampai ke Persia. Dari Persia di bawah Mesopotamia, dibawalah sampai ke Mesir. Di sana benturan dengan Sokrates ini. Pola pikir Sokrates itu dan kawan-kawan sama-sama filsuf. Tapi pada saat benturan antara kita kan bukan bangsa Timur. Kalau ada yang mengatakan bangsa Timur itu orang-orang bodoh yang kurang literasi. Kita ini bangsa Tenggara. Timur itu Persia sama Tiongkok. Kita ini bangsa Tenggara. Bagaimana tiba-tiba company VOC mengatakan kita bagian dari India sampai disebut Indonesia. India belakang, ini kan nggak mau kita sebenarnya. Ngapain kita ini? Secara letak geografis perbintangan kita ini Tenggara kok. Kulitnya aja nggak sama, apalagi hidungnya. Hidungnya Tuan Thakur nggak sama dengan Mas Hendra. Mas Hendra kan pada karo aku pesek. Tuan Thakur ya enggak. Ini kan gambaran bahwa kita ini bukan anti ras. Bahwa keberbedaan itu menjadi keragaman mestinya, tidak saling memusnahkan. Jadi koeksistensi, saling belajar. Biarlah nilai-nilai dari timur ini bisa hidup. Jangan dikooptasi dari barat maupun dari India kan gitu. Soekarno kurang literasi pada saat itu kan. Kan baru merdeka, tadi gak ngerti, syukur cawuk, pokoknya iki, kan itu aja. Nah, aku pengen masuk ke wilayah ajaran kejawen secara lebih mendalam barangkali. Kalau tadi udah dikasih penjelasan, kalau kitab sucinya orang Nusantara tuh sebenarnya ini banyak tuh kalau mau dibilang kitab suci. Nah, termasuk nabinya. Ya, alam semesta ini adalah Nabi gitu ya. Dia Rasul itu. Nah, sekarang aku pengen tahu bagaimana ajaran spiritual kejawen ini memandang tentang satu, hidup setelah mati. Yang kedua, konsep tanah suci gitu ya.
Karena kita tahu banyak orang Jawa yang menjual tanah-tanahnya yang subur demi daftar, Gelar haji. nah demi gelar haji, pengen mati di tanah suci dan lain sebagainya gitu. Nah ini nih gimana Romo? Jadi kan kalau kita bicara tentang kejawen itu kan sebenarnya stigma 18 ke atas. Itu kan istilah hibrida itu. Sunda Wiwitan, kejawen itu kan hibrida. Maksudnya hibrida gimana Romo? Maksudnya itu otak Jawa, pirantinya Jawa, softwarenya gurun pasir. Oh, Jadi operasional sistemnya ngadat, Mas. terjadi sinkretis gitu kan? Kalau saya nggak katakan Bukan sinkretis, sinkretis ya? ya error sistem. Iya, dicampur masalahnya, Iya, tidak kan? sesuai ini ya, antara apa tuh namanya software sama aplikasinya nggak support gitu ya Nggak kira-kira. support. Iya. Masa HP ini Samsung software Iya, itu iya. Opel kan bisa hidup tapi mari Benar, kena mati benar. kalau gambari Ngeblank. ngeblank error sistem kan. Jadi saya berbicara tentang nilai-nilai teologis atau kapitayan atau mungkin kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kalau berbicara itu. Atau dulu saya waktu belajar mula-mula, aku duduk kejawen Pak Adi, katanya si mbah-mbah itu. Aku iki agamaku kawruh Jawa. Lho apa bedanya kawruh Jawa sampai kejawen beda? Yaitu tadi kalau kejawen itu softwarenya dari Timur Tengah. Oh iya iya iya. Kalau kawruh Jawa, softwarenya asli Nusantara. Asli. Ini loh Mas Hendra. Nah, ini penting Mas Hendra. Geng. Udah lah, ini Geng. detailnya nanti kalau memang saya bahas, misalnya ada yang protes saya bahas Iya, detail iya, itu. iya, Saya kan iya. menggunakan kultural sen. Saya kan ahli psikologi sen kultural. Saya juga ahli biologikal kultural sen. Nah, bagaimana Romo menjelaskan secara sains kenapa leluhur-leluhur kita dulu seolah-olah kalau katanya kaum Ba'alawi itu yang sekarang lagi masa kejayaannya mulai berakhir. Kenapa saya bilang berakhir bahkan redup? Karena di banyak tempat orang sudah banyak berani mulai mengkritisi keturunan Nabi itu bullshit dan lain sebagainya di mana-mana lah ya, meskipun dimotori oleh Yai Imaduddin, bahkan kemarin diserahkan data-datanya hasil risetnya ke Pak KSP, Pak Dudung begitu. Tapi kemudian suatu hari, perasaan di Tuban masih banyak yang menggilai Habib gitu ya. Dan nggak lama kemudian terus muncul rame-rame gerakan untuk kemudian mengadili salah satu Tokoh Habib PWI, ya, yang ini apa tuh namanya dituduh merusak cagar budaya makam Sunan Bonang dan lain sebagainya itu gitu. Nah, ini mungkin perlu untuk kemudian di apa tuh namanya elaborasi secara lebih mendetail lagi, Romo. Jadi ini kan memang cakra manggilingan ya. Katanya orang Jawa cakra manggilingan. Wis payai titi mangsane Jawa Bali Jawa kan. Jawa maksudnya bukan suku maksudnya. Jawa itu pengertiannya waras. Benar. Maksudnya nalar warasnya itu. Oh. Apa jenenge? Kesadaran ya. Jadi jangan sampai Jawa Bali Jawa, wah tadi wong Jawa ini saya tidak. Bukan, ternyata itu sangat universal. Sangat Pak. Jawa itu bukan menunjuk pada satu entitas suku. Jawa itu menunjuk pada nalar waras. Atau yang disebut kesadaran. Ini ada gelombang kesadaran yang luar biasa. Bukan hanya karena Mas Imaduddin, Tukun Abah Setu, terus Kojin, bukan. Tapi mereka menyimpan lama ini endapan-endapan itu untuk muncul kembali. Karena bagian daripada kesadaran akan tentang sejatinya diri dan Tuhan semesta alam. Yang itu merupakan warisan kita sebagai satu nation. Nah inilah yang gak bisa dibendung, ibarat matahari yang muncul dari ufuk timur. Siapa yang bisa menahan matahari supaya gak dari timur? Matahari jangan keluar dulu, nggak ada. Morokun fayakun, balik mana? Gak iso, peteng terus lah mas, gitu kan. Jadi dengan matahari yang keluar dari ufuk timur ini, banyak orang
membuat persepsi ya, narasi, berbagai macam persepsi dan narasi, macam-macam wis. Ya koyo Sujiwo Tejo, Mas Ainun Najib, seperti Abah Setu, kemudian Buya Sakur, mungkin juga saudara saya yang paling saya hormati Agil Sirat, ini kan mulai dinamika ini. Iya, mulai berani ya. Iya kan? Siapa yang mereka? Tapi kalau mereka tidak mengatakan kebenaran, anak-anak hari ini itu smart itu. Dia lebih cerdas, pasti akan, ya itu tadi ibarat matahari. Anak-anak yang mengatakan dirinya itu tidak ada sekarang. Oke. Dia mulai menggali nilai-nilai yang dia warisi sebagai bangsa. Yang Sunda, dia mulai yang Batak, mulai yang Kajang, yang Bugis, mulai yang Jawa apalagi, Bali, mulai ada kesadaran. Beberapa orang yang mengaku sebagai Habib itu kan memberikan semacam judgement gitu. Nenek moyangmu dulu menyembah pohon gitu. Iya. Nah, dari monyet. Nah, dari monyet. itu gimana? Ya itu kan bagian dari propaganda mereka. Kita supaya tidak bangkit, supaya kita tetap mati kan. Enggak, tapi secara sains yang dilakukan orang Jawa gitu ya, pohon dikasih sarung, dihormati, gitu, ya, kayak gitu tuh gimana? Lah itu kan kembali kepada ekotologis ya. Jadi manusia Jawa, kalau kita bicara tentang sistem nilai ekotologis mula-mula kan, banyak orang mengatakan itu kapitayan. Apa sih kapitayan itu? Kalau duduk kejawen kapitayan. Kapitayan itu apa? Kapitayan itu kan ada dua suku kata itu Mas. Satu namanya pitaya, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu namanya kepercayaan. Satunya lagi toyo. Toyo itu apa? Suwung. Oh, suwung ya? Suwung. Toyo itu suwung. Suwung itu vakum. Secara sen itu vakum. Kalau nggak ada, karena vakum itu ada kekuatan. Kalau nggak itu kan nggak ada bebek geprek dia masukkan ruang vakum. Iya. Vakum itu kekuatan. Jadi kekuatan itu ada di dalam, bukan di luar sistem itu. Maka dia memberi nilai-nilai Tuhan itu bersifat filosofis, bukan fisik. Sedangkan dari Yaman itu kan diwujudkan dalam fisik. Iya. Kita akan dikultus seakan-akan bentuknya fisik. Ada malaikat, ada sayapnya, ada bidadari, ada sayapnya. Gimana? Fisik kan? Padahal kita enggak. Semar itu bukan fisik. Itu simbol, narasi, tulisan, filosofis, panduan-panduan kebaikan kan itu. Lah, sedangkan kita bicara toyo, suwung. Suwung itu apanya? Spiritnya itu suwung. Makanya orang Jawa ada 3 wacana. Manembah, manekes, nyenyuwun. Pada saat manembah, ya suwung. Suwung itu. Ya kalau saya menghadap Tuhan di kamar saya, setiap pagi, setiap malam, atau sewaktu-waktu, tanpa batas, saya harus mensuwungkan apa yang menjadi ego saya. Tanpa keinginan, tanpa tujuan. Suwung, bukan keinginan, bukan ada tujuannya tetap pada yang semesta kan. Tapi di sini nggak ono. Meluruhkan ego. Iya, gini nggak ono pamrih Pak. Aku gak pamrih mlebu surga, gak pamrih kepingin untuk bidadari, untuk pahala. Bahkan sesepuh-sepuh dulu, kalau panjenengan Tuhan manjing nang nggone awakmu, nek kon sik akeh karep, hedon, ya gak mungkin manjing. Tuhan itu baru datang nek kon wis goblok, merasa goblok, gak oleh pinter, gak oleh merasa berkuasa, kosong. Ora ono apa-apa. Isine mung pasrah. Isinya mung berserah diri. Kon gak kepingin munggah pangkat, nek sembahyang gak pingin untuk pahala siji apa pitule kon gak, udah kosong. Disitulah yang namanya suwung. Bahkan debu tidak boleh masuk. Bleduk kalau mlebu apa meneh keinginan. Nah ini yang disebut suwung. Sehingga tidak ada celah. Nek bahasa intelektualnya itu vakum. Nek kena vakum, drek wis empuk wis dagingnya kan itu. Jadi ini gambaran. Sudah nggak ada
pengen cari validasi, membangun eksistensi, Nggak ada. citra, ngatur-ngatur segala Nggak ada. macam. Bahkan di dalam konsep itu kan konsepnya kan cakra manggilingan. Mm-mm. Dari sana kembali ke sana, bukan dari sana kembali ke surga. Dari sana kembali ke sana. Dari sana, dari yang Maha Pencipta kembali yang pada Maha Pencipta. Nah, konsepnya pada Kapitayan Mang mula-mula itu ya nggak ada sembahyang itu ya hanya ada satu tugu, namanya tu itu. Ya, tugu itu merupakan pusat geometrik untuk menghadap yang Maha Pencipta. Bahasa kerennya sekarang itu ngeraga sukma kan. Kalau kemudian India datang, muncullah Arca, muncul ini kan, itu setelah ada GO. GO itu government organisasi. Dulu kan masyarakat itu komunitas-komunitas kecil, tidak membentuk GO. Setelah membentuk GO, untuk menghormati raja, dibentuklah tempat-tempat ibadah seperti candi itu. Agar raja itu bisa. Tapi candi itu bukan sekedar rumah tempat ibadah. Candi itu harus merupakan pusat-pusat gravitasi. Pusat gravitasi. Nanti saya jelaskan detail. Koordinatnya kapan-kapan nanti di breakdown lebih detail. Ini sih rahasia itu. Saya pengen sedikit tadi elaborasi lagi soal pandangan ajaran leluhur-leluhur kita, Romo, tentang kehidupan setelah mati. Kalau di Timur Tengah kan jelas, kalau nggak siksa kubur, masuk surga, dapat bidadari, atau kemudian neraka dan lain sebagainya gitu. Sementara berbuat baik dapat pahala, berbuat buruk dapat dosa kan. Betul. Nah, bagaimana leluhur-leluhur kita mensikapi hal ini? Iya, kalau kita kan nggak mengenal dosa ya, mengenal kata atau manuskrip salah kedaden kan gitu. Salah kedaden. Kalau salah kedaden awakmu ya iso kena bala, banjir. Kon iso 10 tahun sawahmu gak menghasilkan, ini salah kedaden kan. Apa yang kita lakukan itu sampai alam dihukum. Ada konsekuensinya. Dan dia tidak berpikir tentang langgeng itu bukan fisiknya, langgeng itu sukmanya. Karena sukmo itu langgeng kan, ngoten ya Mas? Bahasanya kita tidak mati, yang mati itu hanya raganya. Seperti saya ini sudah kena penyakit macam-macam, ini ragaku gak kuat. Tapi pikiranku ambek sukmaku kepingin hidup terus. Tapi kan alam, Tuhan itu menciptakan ya seperti HP lah Mas. Paling HP dulu 10-20 tahun kuat, sekarang 5 tahun gak kuat kan. Tapi rohnya HP kan masih hidup. Fisiknya hancur. Sudah tidak bisa digunakan. Software-nya tapi kan masih ada. Itu sebenarnya. Saya harus menerangkan secara ilmuwan lah. Keilmuan lah, aja sampai mistik-mistikan. Iya, tetapi kalau istilah umum gitu, tadi panjenengan bilang soal ruh, soal sukma, yang paling populer itu kan yang disebut teman-teman, kadang juga nggak bisa ngebedakan gitu ya, mana yang ruh, mana yang sukma, mana yang jiwa. Kalau raga jelas gitu kan ya. Nah, 3 hal ini gimana sebenarnya, Romo? Kalau saya dapat dari panduan yang saya pelajari dari berbagai macam sistem. Saya kan datang ke masyarakat Kajang, Udoh Mulu, keliling lah, Manggarai. Itu sebenarnya saya buat satu kesimpulan, barangkali ini perlu dialektika, tapi sementara yang saya pelajari itu hanya ada 4. Ruh sukma sama. Ini bahasa Arab, ini bahasa Jawa, hanya itu aja. Roh itu kan bahasa Arab. Sukma kan bahasa kita. Kalau saya pelajari, walaupun banyak dialektika, sementara ini bukan suatu kesimpulan ya. Itu ada 4. Sukma, jiwa, raga, jagat. Sukma tidak bisa hidup kalau belum ada jiwanya. Jiwa tidak bisa hidup. Jiwa itu wadahnya. Wadah sukma. Jiwa itu isinya sukma. Jiwa itu isinya sukma. Iya, karena jiwa itu artinya rasa. Nek wis mati sukma tok ya gak iso ana rasane, Mas. Rasane mati. Wis gak iso ngerti pahit legi kan itu. Jadi rasa itu kalau dalam manuskrip
alkulturasi, alwama mutmainah kan itu kan. Iya, Makanya Romo Sopo itu mengatakan ajaran Padang Pasir dengan Jawa itu bedanya Romo siapa? Magnis ya. Itu semuanya itu tidak ada ajaran rasa. Di sini ada ajaran rasa. Makanya jenenge ngaji roso. Roso ini merupakan seluruh entitas kita, ego kita masuk dalam rasa. Lah, sukma jiwa merupakan berbagai macam elemen rasa. Yang ketiga raga. Sukma jiwa raga ini nggak akan bisa hidup. Lho wis ana ragane kok gak hidup urip Ramadi. Nggak bisa. Kita butuh media hidup yang namanya jagat. Jadi 4 nilai ini menjadi satu ketentuan. Nah, kalau agama langit kan sukma sama raga. Kalau ini enggak, 4 ini. Jiwa ini hidup tanpa perlu diajari. Bayi gue, pahit langsung apa ibu gak tau ngajari bapak. Ulama gak ngajari pahit manis legi. Itu kan rasa. Tapi rasa itu diterjemahkan kan di panca indera ini. Bukan hanya berupa lidah. Nangis itu juga rasa, sedih kan rasa, kecewa kan juga rasa. Berbuat ada niat-niat berbuat jagat itu juga rasa. Ini yang menggerakkan sukma raga tadi rasa. Pada saat dia sudah keluar sukmanya, ya rasanya mati semua. Nggak mungkin kita akan bawa rasa ke surga, nggak mungkin. Makanya nggak mungkin kita ketemu bidadari terus 40, 70 perempuan kita keloni, ya nggak mungkin. Karena kan sudah nggak ada rasa. Iya kan? Apa nanti di sana beli Viagra? Habib itu dolan. Dolannya Habib itu.